Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dari Bobo di mana saja Anda berada, kita kembali bertemu dalam acara khusus di bulan Ramadan yang ini, yaitu Dialog Ramadan, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu fikih Ramadan. Nah, tema ini pendengar akan membahas hukum-hukum, tata cara ibadah, dan hal-hal yang perlu diperhatikan selama bulan Ramadan ini pendengar. Nah, tentunya kita semua ingin menjalankan ibadah puasa dengan benar dan sesuai dengan tuntunan agama. Oleh karena itu, di bulan yang penuh berkah ini, mari kita cari pemahaman lebih dalam tentang fikih yang berkaitan dengan Ramadan. Nah, untuk itu pendengar, pada kesempatan kali ini telah hadir salah seorang ustadz di studio. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Oke. Oke, kalau gitu untuk semoga acara ini bisa memberi pencerahan bagi kita semua. Nah, Amin. mari kita mulai untuk mendengarkan sedikit pengantar dari Pak Ustadz tentang fikih Ramadan. Silakan Ustadz. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala dunya waddin wa sallallahu wa sallama barakal mabusi rahmatil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan ila yaumiddin. Pemirsa pendengar Radio RRI rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, karunia di antara karunia yang terbesar yang diberikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun ini. Kiranya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan mengulangi sesering mungkin perjumpaan kita dengan Ramadan. Fadilah dan keutamaan Ramadan tidak dipungkiri, pemirsa sekalian pendengar yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang Abu Hurairah radhiyallahu taala pernah menyaksikan dua orang yang berislam dalam waktu yang bersamaan, kemudian keduanya berjalan dengan amal masing-masing, aktivitas dalam Islam. Qadarallah, Abu Hurairah pun menyaksikan kedua-duanya wafat dalam Islam, tapi tidak bersamaan. Yang satu duluan kemudian menyusul yang lain. Setelah kedua-duanya meninggal, disaksikan Abu Hurairah, kemudian dimimpikan keduanya antri masuk surga. Tapi Abu Hurairah heran karena ternyata justru yang di belakang ini didahulukan gitu. Harusnya kan siapa yang duluan datang, dia duluan, tapi ternyata yang meninggal belakangan malah lebih dulu antriannya. Dia ceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW mentakrir, kemudian mengatakan, bukankah orang itu hidup setahun lagi, bertemu dengan Ramadan, berapa dia puasa dari bulan Ramadan, berapa dia sholat. Maka ini menunjukkan betapa fadilah, keutamaan. Bisa dia didahulukan, lebih unggul amalnya karena berkat dia masih punya waktu, termasuklah dengan Ramadan itu. Dan Nabi SAW dengan kedatangan Ramadan, beliau memberikan motivasi dan gembira, kabar gembira. Sahabat-sahabat Nabi juga radhiyallahu taala anhum seolah-olah hidupnya itu semuanya untuk Ramadan. Disebutkan bahwa mereka 6 bulan bahkan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa mengharap untuk dipertemukan dengan Ramadan. Dan setelah menjalani Ramadan dengan penuh kesungguhan, maka mereka kemudian berdoa selama 6 bulan pun. Mereka berdoa agar amalan di bulan Ramadan dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa betapa mereka, generasi-generasi terbaik dalam Islam ini, sangat intens sekali di dalam memperhatikan Ramadan itu. Nah, sekarang kita sebagai generasi zaman ini, bendera Islam berada di pundak dan di tangan kita masing-masing. Kita yang kemudian menjadi penampakan daripada Islam itu. Janganlah kiranya Islam dibobol dari pintu kita. Ibarat kita ini, kalau kita punya kampung, kita keluar ke kampung orang sana, lalu kemudian kita punya kesan yang tidak baik, orang menceritakan orang mana itu. Maka demikian pula dalam berislam, mari kita istiqomah dengan Islam kita, sehingga kita bisa mencerminkan Islam itu yang
Ya, sebenarnya jangan kemudian justru kita merusak citra Islam dari sisi kita. Islam diserang dari sisi kita. Karena kita ini mengelilingi Islam, kita menjadi pagar Islam yang menampilkan, ya. Jangan sampai kemudian terus berkelanjutan seperti kata orang. Ya, kalau kita melihat Islam dari kelakuan pengikutnya, mungkin banyak orang tidak dapat hidayah. Ya. Tapi kalau melihat ke teorinya tentang Islam, ajaran Islam yang asli, dibaca langsung kepada kitabnya Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, barulah mereka akan mendapatkan petunjuk itu. Pemirsa yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu fadilah dan keutamaan Ramadan ya sangat besar dan banyak sekali. Ya, dia merupakan bulan yang penuh berkah. Apa itu berkah? Kebaikan, kebaikan dilipat gandakan. Kemudian pintu langit dibuka, kata Nabi SAW dalam hadisnya. Itu isyarat bahwa betapa banyaknya rahmat Allah yang diturunkan. Ya, bahkan khusus dalam Lailatul Qadar. Ya, itu Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar apa? Ya, di antara artinya bersempit-sempit. Karena banyaknya tamu agung, tamu para malaikat turun untuk memenuhi bumi ini, membawa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai tamunya datang mengagungkan, muliakan malam itu, lalu kemudian yang punya hajat, kita ini yang beri fasilitas, kemudian pada tidur. Ya, syukur-syukur masih bisa mengisi sebagian waktunya di malam hari Ramadan itu, Lailatul Qadar itu dengan kebaikan. Ya. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka, ya. Artinya potensi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi penyebab orang tergelincir ke dalam neraka itu dibatasi sekali. Bahkan ya syukur-syukur pemerintah kita di negeri ini ditandai di awal Ramadan dengan banyak razia-razia tempat-tempat maksiat. Ya, meskipun hanya dibatasi 1-2 hari, ditutup dan sebagainya, tapi itu sudah merupakan isyarat yang cukup memberikan shock terapi bahwa ya perbuatan seperti itu selayaknya memang dihentikan. Ya, itu seremoni saja, ya, lambang bahwa kenapa mesti ditutup. Ya, berarti ada yang tidak cocok misalnya. Ya. Kemudian Ramadan ini wasufidat maradatus syayatin, dibelenggu setan-setan yang nakal itu. Ya, meskipun kenapa masih ada maksiatnya. Ya, ada setan yang lepas mungkin ya. Nah, itu juga berita baiknya seperti itu, maksudnya ya bahwa akses setan itu untuk menggoda kita berbuat maksiat terbatas. Karena orang banyak zikir, banyak dalam kondisi ibadah. Ya, sehingga dari segi peluang untuk berbuat maksiat, ya, perut dalam keadaan lapar tentu pikirannya tidak macam-macam. Ya, apalagi kalau dibarengi dengan zikir, banyak tilawatul Quran, itu menjadi musuh setan. Ya, ada orang di zaman Nabi SAW cekcok, lalu kemudian sampai merah muka itu. Kata Nabi, saya tahu bacaan kalau mereka ucapkan, hilang itu marahnya yang bikin mukanya merah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Nabi SAW. Ya, apalagi bacaan-bacaan Quran yang lebih luas lagi. Ya, dan banyak lagi tentu fadilah dan keutamaan Ramadan ini. Kita masuk sekarang ke masalah umum. Ya, apa sih konten di dalam Ramadan ini? Ya, orang fokus dengan puasa karena memang itu sesuatu yang sangat menonjol sekali, 30 hari penuh. Tapi sebenarnya di Ramadan ini ada hal yang penting juga yang tidak boleh disepelekan. Misalnya perhatian kepada Al-Quran. Nabi SAW ketika Ramadan khusus itu, ya, memfokuskan murajaah Al-Quran, menyetor hafalan Quran kepada Jibril alaihissalam. Bahkan dalam Al-Baqarah 185 itu ya disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang di bulan itu diturunkan Al-Quran. Jadi seolah-olah ibadah dan keagungan yang di dalam Ramadan ini dalam rangka, ya, kalau orang mengatakan hari ini ada anniversary, ada hari jadi dan sebagainya, ya, kemuliaan kita sebagai muslim ditentukan dengan turunnya Al-Quran. Sebelum Al-Quran turun tidak ada apa-apa itu, tidak beda antara Abu Bakar dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Umar bin Khattab, tidak beda. Tapi begitu Al-Quran turun, ya, langsung menjadi mulia orang yang mengikuti Al-Quran dan terhinalah orang yang kemudian menentang Al-Quran itu. Jadi kemuliaan kita itu di situ, sehingga ya di akhir mengatakan faman syahida minkumus syahr, siapa yang mendapati bulan itu maka hendaklah mempuasainya. Itu sangat penting sekali.
Ya, kemudian di dalamnya ada nanti qiyamul lail, ada tarawih dan sebagainya. Ada anjuran untuk banyak bersedekah, ya. Dan disimbolkan dengan sedekah wajib bahkan zakat fitrah di akhir daripada Ramadan. Baiklah pemirsa yang sama di Allah Subhanahu wa taala, kita masuk satu tema tentang puasa karena menjadi tema pokok dalam Ramadan. Datang Ramadan pasti dikenal dengan bulan puasa, ya, bulan saum. Ya, pertama syarat wajib. Ya, siapa sih yang kena kewajiban? Ini bicara dunia tapi ya, kalau dalam ibadah kita ini, dalam fikih selalu ada syarat wajib. Ya, kemudian di situ tertulis syarat yang pertama pasti selalu Islam. Apa syarat wajib masalah Islam? Syarat wajib puasa Islam, zakat Islam, haji Islam, semua. Ya, ini urusan dunia dalam rangka penegakan hukum. Maksudnya ketika pemerintah, ya, di pemerintah yang berdirikan syariah dalam rangka penerapan hukum, ketika mereka akan mengingatkan, termasuklah kita di Indonesia yang belum, ya, sepenuhnya melegalkan semua aturan Islam, ya, pengadilan Islam baru seputar nikah, cerai, talak, ya, dan warisan, belum kepada halal yang spesifik secara keseluruhan. Itu dalam rangka penegakan hukum, bahwa ketika kita menegur seorang yang tidak puasa, misalnya, kenapa anda tidak puasa, ya, dia mungkin mengatakan, apa hak anda menegur saya? Kita bilang, anda Islam, kena syarat wajib. Beda dengan non muslim. Ya, adapun di akhirat sana tentu semua, ya, karena agama ini diturunkan untuk manusia seluruhnya, bahkan untuk jin. Nabi SAW mengatakan, ya, beliau menegur sahabat mulia Umar bin Khattab ketika beliau semangat sekali belajar itu sampai ada naskah-naskah perjanjian lama itu, ya, dia baca. Nabi tegur, wahai Umar, tahu enggak seandainya Musa, ya, dan diturunkan itu kepada Nabi Musa, hidup hari ini tidak ada pilihan beliau melainkan akan menjadi pengikut. Dia tidak baca itu, dia akan baca Al-Quran itu, iya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam menegur Umar bin Khattab itu, artinya tidak ada pilihan kecuali mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan jin pun, ya, bangsa jin dan manusia ditugaskan untuk mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat semuanya, masalakakum fi sakar. Ya, semua nanti orang manusia tanya, kenapa kamu bisa masuk neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu tidak salat misalnya. Jadi semua cabang-cabang agama ini akan menjadi pertanyaan bagi seluruh bangsa jin dan manusia. Tapi di dunia ini kita tidak dibebani untuk kemudian menegur. Karena ibarat kata dalam suatu institusi, mau sekolah mau apa sajalah, ketika orang di luar, ya, bebas, ya. Tapi begitu dia masuk ke dalam lembaga kita, mendaftar sebagai siswa, sebagai santri, maka semua siswa itu menjadi tanggung jawab kita. Kita punya hak. Kita dapati di jam sekolah di luar sana berkeliaran, kita berhak menegur. Ya, dia bertanya, kenapa tegur saya? Kamu kan siswa saya. Saya punya hak. Demikian pula orang tua depan. Adapun anaknya orang lain tentu tidak punya kita wewenang untuk, ya, menghukum apalagi menindak mereka, ya. Demikian pula Islam, ya. Jadi kalau dia Islam, maka dia kena syarat wajib. Secara dunia kita wajib mengingatkan dia, ya. Kita juga tidak boleh, maksudnya ini bahwa kita tidak boleh kemudian berkecil hati nih. Kenapa Islam ini, ya? Wajib ini, wajib itu, haram ini, haram itu. Enaknya di luar sana, ya, tidak ada kewajiban hanya sekali sepekan, bahkan mungkin ada yang sekali setahun mereka ibadah. Kita ini, ya, banyaknya larangan, haram ini, haram itu, mereka bebas. Ketahuilah nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, karena semua itu dipertanggungjawabkan di akhirat, dan kita dipagari di dunia. Kita ini dibimbing di dunia dengan aturan-aturan itu sehingga kita mampu menghindarinya, sementara mereka itu, ya, tidak diikat dengan aturan itu, ya, padahal mereka akan mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Jadi secara pertama Islam, ya. Jadi kalau orang mengaku Islam, ya, resikonya gitu, komitmen. Kita masuk kepada suatu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Itu maksudnya tidak ada paksaan untuk masuk agama. Sebagaimana hal yang kita sebutkan tadi, tidak ada paksaan Anda masuk
di SMP 1, SMP 2, di pesantren A, pesantren B. Tidak ada paksaan. Tapi kalau sudah masuk, Anda terikat dengan aturan yang di dalam itu. Ya, kita ketika menyatakan dia sebagai muslim, yang kita isyaratkan tadi, janganlah menjadi kita sebab Islam ya dicemooh dari sisi kita. Ya, dilihat dari luar, itu hitam betul itu. Ya, ternyata kita di situ nasallahu alaihi tidak menggambarkan kemurnian Islam. Makanya ada ungkapan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam ini terkadang dia ditutupi oleh orang Islam itu sendiri. Dibikin buram karena kelakuan umat-umatnya yang kemudian tidak mencerminkan perilaku sebagai seorang muslim. Syarat yang kedua adalah tentu ya balik ya, dewasa ya dicatat. Bukan berarti anak-anak yang belum balik memayyiz 7 tahun ke atas itu tidak dibebankan berpuasa. Tetap sebagai pembiasaan dan tetap mereka dapat pahala. Makanya kelebihan anak kecil ini ya pemirsa pendengar yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sudah dicatat kalau berbuat amal meskipun nilainya nilai sunnah ya. Tapi poin sementara dosanya belum dicatat karena belum balik. Ya, rufi al-qalamu diangkat catatan dosa itu malaikat tidak mencatat. Ya. Salah satunya wa anis sabiyyi ya, dari anak yang masih kecil belum balik. Ya, syarat yang berikutnya adalah berakal sehat. Akalnya normal, tidak gila, tidak pikun dan sebagainya ya. Akalnya bagus, ya, sehat. Kemudian syarat berikutnya adalah dia sehat, artinya mampu berpuasa, tidak sedang sakit ya. Syarat berikutnya adalah dia mukim, tidak musafir ya. Bagi musafir dibolehkan untuk menunda kalau memang perjalanannya berat ataukah gara-gara berpuasa mungkin tujuan perjalanannya terganggu atau tidak tercapai sesuai dengan ekspektasinya, targetnya, maka dibolehkan ya untuk kemudian berbuka. Tapi ya kewajibannya adalah mengganti puasa itu di luar daripada Ramadan kalau mereka sudah kembali ke tempat masing-masing, sudah tidak dalam kondisi musafir lagi yang menguras tenaga. Ya. Syarat berikutnya adalah tidak sedang haid dan nifas bagi ya, perempuan. Ya. Itu syarat-syarat wajib di antara syarat wajib puasa Ramadan. Kemudian berikutnya adalah rukunnya. Ya, apa itu rukun? Rukun itu bagian terpenting dari sesuatu. Ya, rukun sholat itu yang terpenting. Kalau dia luput, hilang, ya, sengaja tidak sengaja lupa atau tidak sadar, maka ibadahnya itu tidak sah. Sholatnya kalau ketinggalan rukun tidak sah sholatnya. Demikian pula puasa ini ada rukunnya, ya, bagian-bagian terpenting. Ya, hanya dua. Ya, yang pertama adalah tentu ya niat. Semua ibadah dalam Islam itu selalu pasti niat. Innamal amalu binniyat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya amal itu dia kalau dia niatnya itu ya ya kita hari ini kalau mengisi aplikasi ya mau tes apa CPNS tes apa itu harus ada identitasnya, namanya itu. Ya, alamatnya gimana ceritanya supaya jawabannya tidak nyasar. Ya, maka demikian pula ini kita dalam beribadah selalu kita lillahi ta'ala. Dan ini yang membedakan kita. Semua orang berbuat baik hari ini. Semua bahkan agama apapun mengajarkan kebaikan. Tapi pembedanya adalah ya lillahi ta'ala inilah. Ya, bahkan saya biasa mengangkat suatu istifadah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang berisi tentang apa? Catatan amal itu. Dalam hadis disebutkan bahwa nanti akan ada orang yang membawa 99 jilid ya amal itu. Isinya semua dosa semua. Ya, kemudian ditanya dia, apakah malaikat berzolim ini salah catat apa berlebihan? Kenapa semua catat dosa? Ya, adakah orang hidup selama hidupnya tidak pernah berbuat baik? Minimal senyum kepada teman. Ya, kalau di zaman kita mungkin minimal memberikan ya anak jalanan kami misalnya pengamen pengemis, masa tidak pernah dalam hidupnya berbuat sedikit pun memberikan nafkah kepada anak istrinya. Ya, semua dicatat dosa semua. Kata dia tidak ya Allah. Ya. Adakah kebaikanmu? Dibilang tidak, tapi kata Allah kita punya catatannya. Ya.
dikeluarkan satu lembar, ternyata tertulis la ilaha illallah. Maka semua dosa tadi dinaikkan di satu timbangan, kemudian la ilaha illallah di timbangan yang lain, ternyata semuanya kalah dengan bobot la ilaha illallah. Faedahnya jamaah pendengar yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, kenapa tadi semua amalannya itu? Ya, dari niatnya itu. Ketika dia bersedekah sebelum masuk Islam tadi, tentu bernilai karena dia melakukannya selain nama karena Allah Ta'ala, maka dia dicatat dosa. Dalam akidah kita mengatakan itu syirik, ya. Ketika dia berdoa kepada selain Allah, dihukumi sebagai syirik. Padahal itu menurut standar kemanusiaan kan itu kebaikan. Ya, tapi semuanya dinilai syirik. Tapi orang baik memang ya pasti pada waktunya diberikan keselamatan Allah Ta'ala. Di akhir hidupnya rupanya orang ini ya yang kita pahami bahwa dia masuk Islam dengan adanya kalimat la ilaha illallah. Itulah yang kemudian merubah semua keburukannya. Dulu sedekah-sedekahnya negatif karena bukan karena Allah. Ya, tapi semuanya berubah menjadi positif ketika dia la ilaha illallah itu, ya. Jadi inilah menentukan kita. Semua orang baik tapi menurut niat agamanya masing-masing. Tapi kita alhamdulillah lillahi ta'ala dengan niatnya Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah imsak, ya, menahan semua yang membatalkan puasa. Makan minumnya, hubungan suami istrinya, ya, melakukan syahwat, mengeluarkan air mani dan sebagainya, itu semua ya yang menjadi pembatal, ditahan, ya. Berikutnya adalah sunnah-sunnahnya, ya. Kalau tadi rukun bagian terpenting sudah. Kalau memenuhi itu sah. Meskipun mungkin dilihat dari sunnah-sunnahnya untuk menentukan bobotnya. Karena ada orang juga mampu dia menahan lapar dan minum tapi tidak mampu melakukan perbuatan dosa-dosa yang lain. Mulutnya masih suka berbohong. Itu berarti dia melakukan hal-hal yang mengurangi nilai daripada puasanya. Jadi di antara sunnah-sunnahnya puasa ini adalah pertama dia sahur. Ya. As-sahuru min sunanil mursalin, dalam riwayat disebutkan. Sahur itu merupakan tradisinya, sunnahnya, ya, para nabi dan rasul. Jadi kalau kita ini mengaku pengikut para nabi dan rasul, ya kita hidupkan itu sahur. Ya. Yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Ya. Jadi di sahur kan disebutkan pada bahwa separuh malam terakhir itu sudah masuk waktu sahur. Tapi kita pilih akhir waktunya, yaitu menjelang azan. Kenapa? Pertama karena dia ya lebih membantu di dalam mencapai tujuan sahur itu adalah untuk memudahkan kita, ya. Sehingga tidak cepat lapar, ya. Misalnya kalau sahurnya menjelang waktu azan, ya. Yang kedua, waktu sahur itu waktu yang berkah, bahwa di situ doa-doa terkabul, ya, istighfar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bangun di waktu-waktu seperti itu, maka tentu bagi orang yang visinya dalam hidup selalu ingin mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya, waktu itu dia akan memanfaatkan itu, ya, banyak berdoa, berzikir, istighfar. Meskipun ya sahur boleh, mungkin dia, terutama di Arab itu, banyak orang Arab itu tidurnya jam 2, jam 3, sehingga makan baru tidur. Ya, tapi tadi ya, efek yang lain bahwa ketika dia sahur di akhir malam itu akan menarik kebaikan yang lain. Dia akan ya pergi salat subuh berjamaah. Ya, tapi kalau dia sahur jam 2, jam 3 kemudian tidur lagi, kemungkinan dia tertidur tidak ikut salat berjamaah subuh, padahal fadilahnya ya besar, ya, ikut berjamaah salat subuh. Ya. Berikutnya yang ketiga sunnahnya adalah mempercepat berbuka, mensegerakan buka kalau sudah yakin, ya. Tentu banyak alat kita untuk memastikan waktu itu. Dengan lihat jadwal, sekarang ada jadwal salat yang dibagi. Ya. Salah satunya itu ada waktu maghrib, ya. Kemudian kita ada jam, ya, jamnya macam jam dinding, jam HP, jam TV, banyak, ya. Kemudian ada lagi kita diingatkan, cuma hati-hati juga sekarang kadang ada masjid juga mungkin keliru, ada yang
jam waktu sholat kadang ada cepat itu ya, sehingga kurang 1 menit sudah bunyi. Ini hati-hati juga kita. Jadi perlu kita verifikasi ulang. Ya, atau jangan sampai ya orang iseng latihan azan, ya kita kira azan padahal ya orang iseng. Kita lihat dulu, kita pastikan ya ketika mendengarkan suara-suara seperti itu maka kita ya konfirmasi dengan jam yang kita pastikan jamnya tepat ya, misalnya di HP ya, atau jam yang di TV dan sebagainya ya. Kemudian berikutnya di antara sunnah-sunnah puasa ini adalah menahan diri dari perkataan-perkataan dusta dan tindakan-tindakan dusta, menipu dan sebagainya. Ya, dalam hadis Nabi SAW, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan kebiasaan berbohong, ya, praktek-praktek dusta, maka Allah tidak butuh dia menahan makan dan minumnya. Tentu, tapi jangan juga jadikan alasan ya. Kalau tidak usah puasa sekalian. Ya tidak. Puasanya tetap sah, cuman nilainya kurang ya. Dalam artian Nabi tadi seolah mengisyaratkan bahwa tujuan sebenarnya ini adalah dalam rangka mendidik kita, menterbiah kita ya. Adapun puasa menahan lapar maka itu dalam rangka pengkondisian supaya kita ini ya dalam kondisi badan yang agak lemah karena berpuasa, itu potensi-potensi jahat bisa diminimalisir, dikurangi. Kemudian juga itu kiranya bisa mengantarkan kepada kita ya bahwa ini kenapa ke orang biasanya bohong dan menipu itu ya, tentu cari makan ya. Lalu kemudian ketika berpuasa ini, wah, buat apa saya berbohong hanya untuk mendapatkan uang ini untuk mencari makan ini, tapi ternyata tidak boleh juga dimakan, rugi kita. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kondisi puasa itu menyadarkan orang bahwa tidak semua yang kita peroleh bisa kita nikmati, apalagi dengan cara-cara haram itu. Ya, tanggung jawabnya di kita. Ya, orang yang nikmati misalnya kan, harta-harta dikumpul, orang tuanya mengorbankan sholatnya, mengorbankan puasanya, mengorbankan ya, gara-gara alasan kerja dia tidak puasa, dia tidak sholat, tapi pada akhirnya harta itu juga tidak dia makan, tidak dia nikmati, ya ditinggal mati ya. Padahal dia yang tanggung jawab. Anaknya yang tidak ada urusan, nanti di akhirat tidak ada urusan masing-masing orang ya, dia nikmati, tapi yang tanggung jawab bapaknya ya, karena uang yang diperoleh dari. Makanya ya sunnahnya puasa menghindari hal-hal yang merusak pahala puasa kita itu, bohong dan dusta itu ya. Kemudian berikutnya di antara sunnah-sunnahnya adalah memperbanyak ibadah-ibadah pendukung ya, doa-doanya dikabul ya, diperbanyak sehingga poin puasa kita itu ya. Cobalah kita mengambil suatu gambaran saja ya, mode transportasi sajalah, apapun itu, pesawat, kapal, mobil, coba lihat ya, karena memang sudah terjadwal, tetap akan jalan jadwalnya dari Bau-Bau ke Makassar, Makassar Bau-Bau akan tetap sampai. Cuma kan alangkah indahnya kalau penumpang pol ya, ya sehingga satu perjalanan ya banyak nilai yang didapat, banyak pemasukan. Demikian kita puasa, satu kali puasa tapi penuh dengan doa ini, doa itu, zikir ini, zikir itu, sehingga nilai puasa kita menjadi sangat produktif. Apalagi kemudian jangan sampai puasa itu jadikan alasan ya, dulu rajin belajar tapi gara-gara puasa ya ada alasan puasa, lemas, loyo, tidak bisa belajar. Justru harusnya produktif ya. Coba dalam Islam banyak sekali peristiwa-peristiwa monumental yang kemudian terjadi di bulan Ramadan. Ya, Fathu Mekah, peperangan pertama yang dimenangkan Rasulullah sekaligus adalah perang Badar, itu Ramadan. Fathu Mekah Ramadan. Bahkan konon penaklukan Konstantinopel juga terjadi di bulan Ramadan, di bulan kesungguhan. Nah, bagaimana kita hari ini ya? Kita bawa saja bahwa
minimal lah ya hari ini kita mengkondisikan diri kita bagi orang-orang yang kemudian pekerjaannya berat, ya tidak mungkin bisa berpuasa, misalnya buru-buru, ya pekerja-pekerja keras, pekerja kasar yang sifatnya harian, kalau tidak kerja tidak makan. Maka cobalah ya berjuang kita bagaimana caranya supaya misalnya untuk Ramadan itu disiapkanlah, disisihkan ya penghasilan dalam 11 bulan disiapkan untuk Ramadan. Ya ada porsinya memang, sehingga nanti syukur-syukur bisa ketika bulan Ramadan ya, yang memang tidak bisa dia berpuasa ketika dia bekerja itu, maka dia bisa cuti ya, atau dia istirahat kemudian memakai penghasilan yang sudah disisihkan sebagai bentuk mujahadah kita, kesungguhan kita ya dalam beribadah itu. Kita mesti ada sikap berjuang seperti itu. Kalau tidak, pemirsa yang sama, pendengar yang sama di Allah Subhanahu wa taala, hidup itu akan begitu terus, tidak akan ada perubahan. Misalnya orang pekerja kasar tadi, kalau begitu dia tidak bisa beribadah, karena kalau setiap hari kerja terus tidak akan. Maka dia memang harus mujahadah di situ, berusaha bagaimana supaya ada waktu yang dia memang khususkan supaya dia bisa beribadah di bulan Ramadan. Ya, dia punya persiapan. Ya, kembali kepada visi kita, ya, bagaimana cara memandang kita dalam hidup ini. Apakah tujuannya ingin hidup saja, ya, makan minum tidak peduli dengan ibadahnya, agama itu suatu hal. Tapi kalau orang punya visi, ya, cara pandang di dalam menghadapi hidup ini, menjalani hidup ini, bahwa kita ini ya pekerjaan, makan minum dan lain sebagainya itu hanya sebagai penopang. Tujuan utamanya kita adalah ya liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya itu yang kemudian akan mewarnai hidup kita. Ya, kita berusaha semua ya aktivitas kita menyesuaikan dalam rangka itu. Jangan justru dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ya, karena sibuk aktivitas itu. Padahal itu adalah sesuatu yang alat dia ya. Oke, baik Ustadz. Mohon maafin Ustadz, Oh, ya. ada yang bertanya nih di Silakan. jalur WhatsApp. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana pandangan Ustadz tentang orang yang berpuasa tapi masih menyakiti hati keluarganya? Apakah puasanya diterima? Bagaimana Ustadz? Iya. Ada dua hal ini dalam pertanyaan ini sendiri sudah disebutkan ya. Diterima. Kalau yang kita sebutkan tadi sah dan tidaknya ya. Iya. Kalau terpenuhi rukun dan syaratnya sah insyaallah. Ya, tapi persoalan diterima, dikabul itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fikih, faedahnya kita belajar fikih itu untuk mengajarkan kepada kita sebagai rambu-rambu, tanda-tanda bahwa saya sudah misalnya salat, misalnya. Apakah saya harus salat? Apa sudah cukup tadi salatku? Ya, maka lihat saja rukun-rukun dan syaratnya. Oh, saya tadi berwudu, saya lengkap 4 rakaat asar dan sebagainya, berarti sah. Tapi salat itu apakah diterima tidak, itu urusan sama Allah. Urusan banyak faktor, yang faktor ikhlasnya kah, faktor yang sebagainya. Termasuklah dalam masalah puasa ini, kalau terpenuhi rukun dan insyaallah sah. Cuman tadilah yang kita isyaratkan bahwa mungkin nilainya, poinnya berkurang. Syukur-syukur kalau tidak kopong. Jadi ada ulama yang istilahkan dengan kantong bocor lah, ya, sehingga dia mengumpulkan amal tapi kantongnya bocor sehingga jatuh semua itu. Tidak full. Iya. tidak tersimpan pahalanya itu, karena dia tadi Nabi SAW mengisyaratkan dalam hadis, ya, atadruna manil muflis. Nabi tanya kepada sahabat, tahu enggak kalian siapa sih orang yang bangkrut itu? Mereka bilang orang yang habis barangnya tapi tidak ada uang yang masuk. Kata Nabi, tidak, bukan itu yang kita maksud. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada kiamat membawa pahala puasa, haji, zakat dan sebagainya, tapi dia juga datang bawa dosa, sangkutannya banyak. Ya, dia bawa dosa maki-maki orang, pukul orang, mengambil harta orang, bahkan menumpahkan darah orang. Maka datanglah satu persatu orang itu mengantri, menuntut. Tentu hak orang harus dikembalikan, tapi di sana tidak ada lagi kisah saya pukul kamu, kau pukul saya balik, tidak bisa. Semua di sana berbicara
poinnya pahala dan dosa, maka pahalanya dibayar untuk mengganti haknya orang. Ya. Bagaimana kalau habis pahalanya, dosanya orang yang terzalimi dikembalikan ke dia. Sehingga sebagian ungkapan indah mengatakan apa? Di antara penyesalan terbesar pada hari kiamat adalah ketika orang itu melihat amalnya ada di timbangannya orang. Dia beramal tapi Orang yang menikmati. iya, kenapa amalku sana dan sebagainya. Maka hati-hati juga kita ya. Jadi kembali kepada Pertanyaan tadi. tadi ya, kita cerdas-cerdas juga lah bahwa contoh ya, misalnya bohong dan dusta yang kita sebutkan tadi itu adalah sesuatu yang haram di luar Ramadan, di dalam Ramadan sama saja, tidak berubah dia hukum itu. Sementara makan minum itu halal di luar Ramadan di ketika pas. Kenapa orang kemudian mampu menahan makan yang halal tapi tidak mampu menahan ya bohong, dusta, ghibah, fitnah yang haram itu dalam sepanjang umur kita itu haram semua. Maka itulah pelajaran bagi kita dengan berpuasa mengkondisikan jiwa kita ini supaya mengurangi itu, mengerem, syukur-syukur kan istilahnya coba-coba, kemudian lama-lama terbiasa, lama-lama menjadi tabiat, lama-lama menjadi karakter sehingga sudah susah orang. Ya, tidak bisa lagi bohong. Kenapa? Sudah karakternya dia jujur. Sudah kebiasaan. Iya. Itu ya, hati-hati kita di dalam jadi ada istilahnya bahwa kita ya seperti analogikanlah dengan pertanian, Pak ya. Bagaimana kalau pertanian itu? Tanam tapi jaga juga pagar ya. Harus dilindungi. Iya. Jadi besarkan tanaman dengan apa? Suburkan tanahnya dengan pupuk, bersihkan dari hama dan jangan lupa bentengi dari pemangsanya. Demikian pula amal kita ini. Kita kumpulkan amal, tapi hati-hati juga hindari yang bisa menggugurkan pahalanya gitu sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung itu ya. Barakallahu fikum. Ya. Oke. Berarti intinya pertanyaan tadi diterima tapi urusannya dengan Allah. Ya, sah. Ya, sah puasanya tapi pahalanya itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Apakah dia sudah habiskan pahalanya atau disimpan untuk di akhirat lagi ya. Kalau gini Ustadz, bagaimana hukum menggunakan obat-obatan yang diminum melalui mulut selama Ramadan? Kan biasanya mungkin ada di waktu siang harus konsumsi obat ini tapi kita puasa. Iya. Kalau itu kalau obat ini masih bisa, tadi sakit ya, sakit punya uzur dia. Orang sakit tidak wajib dia puasa, tapi kalau dia puasa sah puasanya. Sah puasanya, tapi maksudnya konsumsi obat itu. Cuman kadang-kadang ada orang yang sakit mungkin dibilang sakit, sehat dibilang sehat, sakit. Misalnya dia sakit gula ke atau sakit apa segala macam. Nah, itu bisa di apa namanya sebenarnya kalau resepnya itu 3 kali 1 masih bisa. Diminum saat berbuka, kemudian sebelum tidur, tinggal dilihat jamnya saja. Disilakan mungkin jedanya 4 jam atau 6 jam ya. Jadi menjelang tidur, kemudian pas sahur, itu tetap bisa di kemudian dikondisikan kalau resepnya obat minum tadi. Tapi kalau memang harus diminum di siang hari tidak bisa. Berarti dia batalkan puasanya kemudian karena ada uzurnya sakit. Dia tidak berdosa. Hanya menunda puasanya setelah nanti sehat baru dia mengganti puasa yang ditinggal itu. Oke, baik. Mohon maaf ini Ustadz, ada yang gabung. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum, dari Bunda Hani. Iya, waalaikumsalam Bunda. Ya, boleh kasih tahu saya? Ya, mau bertanya silakan Bunda kalau mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Iya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan pertanyaannya Bunda Hani. Iya. Halo. Makasih banyak. Iya, langsung. Iya. Iya. Ini kita menjalankan. Iya, terima kasih. Kita ini dalam bulan puasa ini Pak Kiai, Pak Ustaz. Iya.
bulan puasa ini kita menjalankan ibadah-ibadah puasa. Apabila yang tidak ada akadnya dan adatnya, kita melakukan itu Pak Kiai, bagaimana seperti itu? Karena kita ini sekarang ini dalam ibadah menjalankan ibadah puasa. Karena kita ingin mencari ridhonya Allah. Tetapi ada orang melakukan yang tidak ada akadnya dan adatnya. Bagaimana dosanya seperti itu Pak Kiai, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oke, terima kasih Bunda Hani. Bagaimana Ustaz? Bisa Ya. langsung jelasin tanggapi. Ya, semakna mungkin dengan pertanyaan sebelumnya ya. Hanya redaksi yang berbeda bahwa itu akan mengurangi ya kalau melakukan hal-hal yang tidak ada tuntunannya dalam Islam, itu akan mengurangi bobot daripada ibadah itu sendiri. Karena prinsipnya gitu ya. Sesuatu yang disunnahkan kalau kita kerjakan menambah poinnya, tapi kalau ditinggalkan atau bahkan sebaliknya maka itu akan mengurangi poinnya ya. Jadi persoalan tadi ya, puasanya sah ya karena memenuhi rukun dan syaratnya insyaallah akan, tapi nanti hal-hal yang tiada tuntunnya termasuk melakukan kata-kata dusta, melakukan hal-hal yang itulah yang akan mengurangi poin. Tapi tentu satu hal yang saya sebutkan bahwa jangan dijadikan kemudian alasan tidak usah sekalian puasa. Enggak, puasa ini beda pendengar yang sama kalau sunat ta'ala. Ada poin tersendiri ya. Karena ada hadis qudsi ya. Illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal itu adalah untuk anak Adam. Ada rumusnya maksudnya ya. Satu kebaikan dikali 10 kebaikan. Dilipat gandakan menjadi 10 minimal sampai 700 sampai tidak terbatas. Itu ada rumus, ya, ada hitung-hitungannya. Ya. Sementara puasa ini, saum ini tidak, illa siyama fa innahu li, kecuali puasa karena Allah Taala, kan itu milik langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini secara praktik memang begitu. Kalau salat kan kelihatan dia orang salat, haji kelihatan, zakat kelihatan, tapi puasa ini tidak beda itu orang di luar sana. Yang puasa dengan tidak puasa itu tidak ada perbedaannya. Betul-betul urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemana-mana kita, bahkan seandainya pun ada di antara sunnahnya itu tadi puasa yang kita sebutkan ya, bahwa bisa tidak meladeni orang yang usil. Jadi kalau orang menantang dia, mengganggu dia, kemudian dia balas, ini shaimun, saya berpuasa ini, maaf saya puasa. Saya tidak mau cekcok, tidak mau debat, tidak mau ini shaim, sungguh saya saum. Itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu besar poinnya. Apa hikmahnya pemirsa sekalian, pendengar yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, ibu tadi, bunda siapa? Ya, bahwa semua amal kita nanti ditimbang itu, ya. Sedekahnya, baca Qur'annya, naik semua. La qadarlah, bukan sesuatu yang kita harap-harap, ya. Terjadi ternyata dosanya timbangan dosanya lebih berat dibanding timbangan amalnya. Dan tentu ini tidak peduli Pak ya. Tidak peduli selisihnya 1 miliar kah, selisihnya 1 poin kah, selisihnya 10 poin, tidak. Yang penting putusan terakhir Anda kalah di situ. Kalah di timbangan amal. Ya kan? Oke. Tentu kalah karena otomatis tentu ya, tapi tunggu dulu, saya masih punya puasa. Inilah ya, ini kemudian puasa. Kan istilahnya kalau di pompa bensin mulai dari nol lagi Pak ya. Tadi kita sebutkan selisihnya mau berapapun poinnya, selisihnya kekalahannya kan. Kalau bola begitu, 1-0 kalah juga, 10-0 kalah juga, 11-20 juga kalah. Sama poin tapi poinnya lawan lebih besar tetap kalah juga. Di sinilah datang amal yang belum ditimbang. Datanglah puasa sebagai darah baru bagi orang tadi yang sudah kalah. Ya, maka ini fadilahnya. Jadi jangan kita berputus asa juga. Oh, bagaimana ini? Ada orang tidak mau salat gara-gara itu. Bagaimana pekerjaanku? Masa iya habis pakai mukena, pakai kensi lagi misalnya. Jangan berputus asa. Ya, kalau memang hidayah itu datang, ibadah kita kabul, pasti ada jalan keluarnya yang sehingga memberikan
Tapi jangan tadi yang kita sudah contohkan orang yang 99 jilid catatan isinya negatif semua. Karena mungkin tadi faktor niatnya, tapi dia tetap baik. Oke, baik. Ya, Allah takdirkan menjadi baik di akhir hidupnya insyaallah. Oke. Semoga pertanyaan tadi dari Bunda Hani sudah bisa terjawab. Ya, mudah-mudahan. Dan mohon maaf Ustadz karena waktu juga Waktu, yang semakin nipis. Ya. Mungkin bisa memberikan Barakallahu fikum. beberapa kata-kata penutup sebelum kita akhiri acara Iya. dialog. Jadi pendengar budiman yang saya di muka Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan, banggakan, hormati, saya sebagai pribadi ya tentu tidak sempurna juga. Kita semua adalah sama-sama merintis jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan Ramadan yang merupakan nikmat terbesar umat ini yang tidak dimiliki umat. Sebutkan dalam riwayat bahwa Nabi Musa pun ya melapor kepada Allah, ya Allah, saya baca ada di dalam kitab saya ada umat yang ya berpuasa Ramadan diampuni semua dosanya. Jadikan itu umatku ya Allah. Kata Allah Ta'ala, itu umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan kita, fadilah kita. Dan inilah salah satu poin yang bisa membuat kita seperti janji Nabi, nahnul akhirunal awwaluna yaumul qiyamah. Kita ini umat yang paling terakhir dari segi kelahirannya di muka bumi ini, dari segi umurnya, tapi al awwaluna yaumul qiyamah. Kita akan jadi nomor satu. Antrian kita paling di depan nanti hari kiamat. Kenapa? Amalnya itu. Maka Nabi juga mengancam, faman batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang amalnya bikin dia terlambat, maka kelahirannya, nasab keturunannya tidak akan mempercepat dia nanti di antrian sana. Bayangkan kalau Anda antri di bank saja berapa Pak ya? Pekerjaan paling berat itu mengantri itu. Mau dari pompa bensinnya sampai di banknya sampai di ya buka puasanya antri. Kalau ada makanan yang viral itu antri betul ya. Beratnya itu. Bagaimana kalau Anda antri bersaing dengan manusia seluruhnya di hari kiamat ini? Dan ternyata amal Anda lebih di belakang dari umatnya Nabi Nuh misalnya. Wah, gimana itu? Maka kita ini dengan Ramadan ya dijadikan ya kesempatan untuk memperbesar poin itu. Lailatul Qadar kalau kita dapat itu mengisinya, salat isyanya di malam Lailatul Qadar itu, sedekahnya di malam Lailatul Qadar itu ya setara dengan lebih baik bahkan ya dari 1000 bulan, 83 tahun, 4 bulan. Tinggal dikali berapa kali kita berRamadan insyaallah. Kalah ribuan tahun umat terdahulu jamaah sekalian. Dengan catatan tadi ya. Jadi usahakan sebagai catatan berikutnya bahwa hendaklah kita kalau ingin memaksimalkan poin kita khususnya malam Lailatul Qadar itu diusahakan jangan ada yang bolong lah ya. Jangan bolong, diusahakan kalau kita ya minimal salat isya subuh berjamaah, syukur-syukur tarawih sampai selesai. Dan kalau punya kemampuan, ada porsi kita untuk Ramadan tahun ini, ada alokasi dana 100.000 ya, dibagilah. Bagi 30 supaya setiap malam kita ada ya berimpak sehingga kira-kiranya malam itu bertemu dengan Lailatul Qadar adalah sedekah kita yang bernilai 1000 bulan itu ya. Saya kira itu terima kasih atas waktu kesempatannya yang diberikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala ya petunjuk dari Allah Subhanahu karunia Allah taala, kesalahan dari pribadi saya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara dialog Ramadan di hari ini sudah selesai. Semoga apa yang telah kita bahas dapat memberikan manfaat dan juga membantu kita untuk menjalani Ramadan dengan lebih baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz dan kepada semua yang telah mendengarkan acara ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemudahan dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci yang penuh rahmat, berkah, dan ampunan adalah bulan Ramadan. Saatnya kita memperbanyak ibadah, memperkuat keimanan, dan menebarkan kebaikan kepada sesama. Saya Iwan Martono, Kepala LPP LRI Kendari, bersama segenap keluarga besar LRI Kendari, SP Baobau,
dan Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Semoga kita diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah ini, serta mendapat keberkahan yang melimpah bagi diri, keluarga, dan bangsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat. Assalamualaikum